Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah adalah bahasa yang mewakili rasa syukur kita kepada Allah. Di hari yang penuh berkah ini kita berada di hari yang penuh kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah di mana kita mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini menjadi tanda cinta kita kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga. Karena itu, sehebat apapun manusia, memiliki apa saja yang ada di dunia ini, tapi satu hal yang tidak akan pernah manusia rasakan adalah ketenangan batin manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul menyembah kepada Allah. Dan sehebat apapun prestasi yang diraih oleh manusia, tapi satu hal yang tidak akan pernah ia rasakan adalah kemuliaan hakiki manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam tema khutbah hari ini ada 4 pertanyaan yang menjadi refleksi nilai spiritual selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah, apakah hati kita sudah bersih hari ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, telah meninggalkan kita. Apakah kesucian Ramadan telah menyatu di dalam hati kita, sehingga hari ini kita adalah manusia yang bebas dari kebencian, yang bebas dari iri hati, yang bebas dari munafik, yang bebas dari sum'ah, yang bebas dari riya? Ataukah malah masih ada kebencian terhadap tetangga kita, atau masih ada kebencian terhadap saudara-saudara kita, atau malah di antara kita, antara suami dan istri, belum bisa saling memaafkan? Karena itu Idul Fitri adalah hari kita saling memaafkan. Tak dampengi dosa atau punya atas salah. Karena itu di dalam Al-Quran, perintah yang ada adalah perintah memberi maaf. Luaskan hati memaafkan saudara-saudara kita. Luaskan hati memaafkan kesalahan suami dan istri kita. Luaskan hati kesalahan memaafkan, terutama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah dosa-dosa kita terhadap orang tua kita, dosa-dosa kita terhadap ayah ibu kita. Berapa banyak orang yang hari ini lo mau filmi ketomatuan na yekede tiga. Maka para pemuda yang hadir,
ajak lalu madoraka itu matom. Jika engkau suatu hari ingin melihat anak dan anak-anakmu juga ingin berbakti terhadapmu di hari kemudian, maka hari ini tunjukkan baktimu terhadap orang tua. Jangan harap kau akan mendapatkan anak yang berbakti terhadap orang tua jika hari ini kita adalah manusia-manusia yang durhaka terhadap orang tua. Itu yang harus kita luaskan. Karena itu pertanyaan pertama adalah, apakah hari ini hati kita sudah suci sesuci Ramadan yang telah meninggalkan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang kedua, apakah hari ini kesolehan individu yang kita miliki seperti sholat mampu kita jadikan menjadi kesolehan sosial seperti zakat harta dan zakat fitrah? Teruji kita Bapak Ibu, apakah mampu peduli terhadap tetangga yang kekurangan? Ada banyak anak-anak yatim di luar sana. Bahkan Rasulullah SAW ketika pulang dari sholat Idul Fitri, Rasulullah menemukan seorang anak yang menangis. Lalu anak ini ditanya oleh Rasulullah, wahai anak, kenapa engkau menangis? Lalu anak ini pun berkata, ya Rasulullah, aku menangis karena aku mengingat ayahku yang telah meninggal. Aku sedih ya Rasulullah karena melihat teman-temanku yang gembira, mereka memakai baju baru, sementara saya gak ada baju baru pun sebab mati yang boku. Saya tidak bisa gembira tersenyum sebagaimana anak-anak mereka yang punya bapak dan ibu. Mereka gembira berangkat lebaran bersama dengan orang tuanya. Tetapi saya ya Rasulullah, amboku mati di musuhe, sementara indokku malak keifemang. Nah, pada suruh kamandek ribolana indokku. Betapa sedihnya anak ini mengingat ayahnya sambil berkata, bening ngerokasi angka amboku. Seandainya ayahku masih hidup, saya pun akan berangkat lebaran. Seandainya ayahku masih hidup, maka hari ini pun aku akan memakai baju baru. Tetapi ya Rasulullah, deni gaga amboku, de gaga agagaku. Maka Rasulullah SAW kemudian memeluk anak ini lalu berkata, wahai anak, janganlah menangis. Hari ini aku adalah ayahmu, Aisyah adalah ibumu, dan Fatimah adalah kakakmu. Lalu Rasulullah mengambil anak ini, lalu memandikannya dan memakaikan baju baru. Dan betapa gembiranya anak ini, lalu bergaul dengan teman-temannya. Lalu mereka bertanya, kenapa kau gembira, kenapa kau tersenyum? Yang membuat aku tersenyum bahwa hari ini yang menjadi ayahku adalah Rasulullah, ibuku adalah Aisyah, dan Fatimah adalah kakak. Tidak semua orang seberuntung kita Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak yatim, ada banyak orang-orang miskin yang membutuhkan kita. Karena itu Nabi menyampaikan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua tangan ini yang ditunjukkan. Karena itulah kesalahan individu kita, apa mampu kita melakukannya secara sosial dengan memperhatikan tetangga-tetangga, keluarga-keluarga, saudara-saudara yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, apakah bulan Ramadan selama ini kita penuhi dengan ibadah yang maksimal? Ramadan itu bagaikan sebuah kapal yang telah bertolak meninggalkan pelabuhan, membawa amal-amal kita. Betapa beruntungnya orang-orang yang di bulan Ramadan betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka sholat 5 waktu, puasa tidak ditinggalkan, sholat tarawih berjamaah, membaca Al-Quran, zakat, sedekah. Itu yang mereka lakukan. Berbahagialah karena Ramadan telah membawa amal-amal kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka dipanggillah, wahai hamba-hamba Allah yang telah berpuasa selama sebulan penuh.
masuklah ke dalam surga lewat pintu yang namanya Ar-Rayyan. Paha, ala banget paha, nafunai tau matungat-tungan ngeri lawan napula ramalah. Nah yekia, acilaka paha, asa jura paha, kerugian yang besar yang dimiliki oleh orang-orang yang ketika Ramadan tidak memaksimalkan ibadah, mereka tidak puasa padahal tidak ada halangan, mereka tidak hadir salat tarawih padahal tidak ada yang mengganggu, mereka punya harta tapi tidak zakat. Betapa ruginya mereka. Semoga Ramadan ke depan kita masih mendapatkan untuk memperbaiki ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan yang ketiga. Apakah Ramadan ini kita sudah maksimal ibadah? Yang keempat, pertanyaannya adalah apakah hari ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan ridho orang tua? Kenapa mesti mendapatkan ridho orang tua? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kira-kira Bapak Ibu coba dari mati kiri aga alasan tatamelo madoraka kotomatota. Wahai para pemuda yang hadir, apa alasanmu sehingga kau rela menghadir mencaci maki orang tuamu? Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, maka pedikna maka resakna tindro to menyama 9 bulan 10 hari tidur tak nyenyak. Dari ule pawe tanna angka kiri lana babuana indota. Lalu dia melahirkan bersimbah darah. Bayangkan wanita yang melahirkan, ibu yang melahirkan, satu kakinya berada di dunia dan satu kakinya ada di dalam kuburan, karena ia mempertahankan antara hidup dan mati. Bersimbah darah, deka karena rasakan sagadina pedih. Tapi ibu kita berjuang demi apa? Wahai dokter, andai ada pilihan antara saya dan anakku yang mau diselamatkan, lebih baik anakku yang kau selamatkan daripada saya. Itu bukti cinta ibu kita. Itulah sebabnya kenapa orang tua mengatakan dulu, nama musok foto atau tak WKB itu mendetan marajai dia itu mulai paling dicek. Setelah kita lahir lalu disusui 2 tahun lebih, wes itu susu kita tina indo ada yang mulai paling. Namun ni musok WKB itu mendetan marajai. Lalu apa alasan kita mau durhaka? Ya Rasulullah, ketika ada orang bertanya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa? Ibumu. Lalu kepada siapa? Ibumu. Lalu kepada siapa? Ayahmu. Ibu 3 kali baru ayah. Ayah tidak boleh dianggap enteng. Alaina mapalau, alaina makareso. Keberhasilan kita hari ini adalah berkah dari payah orang tua. Karena itulah ajak kam manaluk mofit mita tomatona digaga. Maka yang hadir Bapak Ibu, yang kita tomatona na pura malapok matu ataruki materukat dari tomatona tailok dapat. Coba lihat di dalam sejarah Islam, bagaimana Alqamah, seorang sahabat Nabi, sholatnya di belakang Nabi, sholatnya bersama Nabi. Tapi ketika akan meninggal, Bilal datang, wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Denule puadai, tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Sampai kemudian Rasulullah yang datang, wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah yang mentalkinkan, ia pun tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, apakah orang tuanya masih hidup? Ya Rasulullah, ibunya masih ada. Panggilkan. Kalau ia tidak mau berangkat ke sini, aku akan datang. Sampaikan kepadanya. Datanglah utusan, wahai ibu Alqamah, saat ini sakaratul maut anakmu, nadangi anakmu. Rasulullah memanggilmu, kalau tidak dia akan datang. Apa kata ibu Alqamah? Saya yang pantas datang ke sana kepada Rasulullah. Lalu ditanya, wahai ibu Alqamah, maku kue marisa anakta, ia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maelo kata saya ingin bertanya, engkau dosana anak talur ini? Apa ada dosanya anakmu terhadap kau? Apa kata ibu Alqamah? Ya Rasulullah, mapat di hatiku natalu itu anak. Sakit hatiku ya Rasulullah, bateku piarai, bateku mongkosoki, bateku didi. Tetapi apa yang terjadi setelah ia menikah? Ia lebih memilih perhatian terhadap istrinya lalu melupakan saya.
Dia lebih memilih istrinya, perintah istrinya ketimbang memenuhi hajatan saya. Latai gana tahu bapak ibu na lebih ni benena na ya tomatuan. Desa na marigang ijampani benena tapi aja talu ve tomatuan. Bahkan hari ini gana tomadoraka, bahkan na benci matuan na. Bayangkan hadirin. Lalu apa kata Ibu Al-Qamah? Kalau kau tidak maafkan anakmu, maka kumpulkan kayu bakar. Lebih baik jasadnya dibakar. Lebih baik api dunia yang membakarnya ketimbang api neraka. Tetapi yang namanya itu walau bagaimana durhakanya seorang anak, dia tega miti anaknya. Ya Rasulullah, jika demikian aku maafkan kesalahannya ya Rasulullah. Aku ikhlaskan, aku maafkan. Setelah kata maaf keluar dari mulut Ibu Al-Qamah, dengan mudah ia mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian ia meninggal. Maka suami-suami yang hadir menjadi jalan agar istrimu makin baik terhadap orang tuanya. Wahai para istri-istri yang hadir, menjadilah sosok istri yang denganmu suamimu makin baik terhadap orang tuanya. Ada kos ini di lantara ini gara-gara bede tanah benci sama tuannya, gara-gara lakai tanah benci sama tuannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dinikmati hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tetapi berbanding terbalik dengan sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika ia meninggal, siapa yang menyalatkan malaikat? Siapa yang mengkafani malaikat? Siapa yang memandikan jenazahnya malaikat? Siapa yang menguburkan malaikat? Siapa yang menyalatkan jenazahnya malaikat? Maka mana yang tahu boleh tidak tahu ia mak berdifute macam kata pana. Ternyata Uwais Al-Qarni adalah manusia yang memang tidak dimuliakan oleh manusia. Desanya kan ibadudayolo. Tetapi ternyata baru orang sadar, ternyata Uwais Al-Qarni adalah memang dia tidak terkenal di bumi, tetapi ia adalah manusia yang terkenal di langit. Baru orang sadar bahwa inilah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa perbuatan sehingga ia mendapatkan kemuliaan. Ternyata ia adalah orang yang sangat berbakti terhadap orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu, kung kamu pito mo tuata, tayo kay melo adam ko. Naiye kenari kumatin, illa doang ito mo tuata, nan niya paricin hubungan ta masila surah. Naiye tuto mo pwede, gaga melog nita anak na si salah-salah. Tapi mega to kajaya rimon rimatin atau matuan nawaram param minasinoting. Latai gana kejadian sisa gara-gara orang parah. Nah desa muti mati itu orang parah mutu. Ya. Tetapi kasih sayangmu terhadap kakakmu, kasih sayangmu terhadap adik-adikmu itu jauh lebih berharga dan itu jauh lebih membahagiakan orang tuamu yang berada di alam kubur. Ya dan kenapa pemerintah isa pura cawa-cawa, maju tahu cawa-cawa, Mario kan midai nasabah engkana atau Mario ilalana kubur. Karena ia meninggalkan anak yang saling membantu, saling berkasih sayang. Tetapi ada orang tua yang menangis. Lalu ditanya, kenapa kau menangis? Ia rupa tarika egana waran para musalengan anakku. Dengan harapan agar mereka tidak menjadi pengemis. Ternyata justru itulah yang menyebabkan mereka semua berselisih. Hadirin, sekali lagi dunia ini terlalu singkat untuk dinikmati. Karena itulah ridho orang tua itulah afdal. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran ayat yang saya bacakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah memerintahkan, Allah telah menetapkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu jika salah satunya atau keduanya dalam usia yang lanjut. Lalu dalam pemeliharaanmu ajak lalu mufwadani ada jangan berkata-kata kepadanya. Nah ia kena sering untuk menambah PDC lor alina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai renungan di akhir khutbah ini, mari kita sejenak merenung. Apa gunanya puasa sebulan penuh jika besok kita kembali meninggalkan sholat? Apa gunanya tarawih sebulan penuh jika kembali memakan harta haram? Apa gunanya khatam Al-Quran jika tidak kembali menyakiti sesama? Kemudian hadirin, apakah besok mesti akan sepi?
Apa tangan kita sudah berat membantu sesama? Apakah lisan kita akan kembali tajam menyakiti sesama? Jika setelah Ramadan kita kembali lalai, jika setelah Ramadan kita kembali bermaksiat, jika setelah Ramadan kita kembali bermusuhan, jangan biarkan Ramadan hanya menjadi kenangan. Jangan biarkan Al-Quran kembali berdebu. Jangan biarkan sajadah kita kembali sunyi. Jadilah kita hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Menjadi hamba Allah yang taat setiap saat, bukan hanya taat saat Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang fitri ini, mari kita sejenak menoleh ke samping kita. Jika orang tua kita masih ada, lihatlah guratan keriput di wajah mereka. Lihatlah rambut yang mulai memutih dan tangan yang mulai gemetar itu. Tangan itulah yang dulu mendekat kita saat kita menangis. Tangan itulah yang bekerja keras, banting tulang tanpa lelah, agar kita bisa berdiri tegak hari ini. Dari usaha dan upaya orang tua kita lah yang tanpa mengenal lelah, hingga kita saat ini punya pangkat jabatan, bahkan memiliki kekayaan sekalipun. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membalas kasih sayang mereka? Bagi kita yang orang tuanya masih ada, pulanglah nanti, sujudlah di kaki mereka, katakanlah, ibu, ayah, maafkan anakmu ini yang belum bisa membahagiakanmu. Jangan sampai penyesalan datang saat raga mereka sudah terbujur kaku dan tak lagi bisa mendengar suara kita. Dan bagi kita yang orang tuanya telah tiada, mungkin Idul Fitri ini terasa begitu sepi. Tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium. Tidak ada lagi terdengar suara yang memanggil, wahai anakku, wahai anakku. Yang tersisa hanyalah nisan yang bisu, hanyalah kuburan yang kita ratapi, hanyalah tanah yang di dalamnya adalah jasad orang tua kita yang mungkin saja tinggal tulang belulang. Namun ingatlah, takwa yang kita bawa dari Ramadan adalah hadiah terbaik bagi mereka. Doa anak yang soleh-soleha adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan kubur mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita jaga 3 hal setelah Ramadan. Yang pertama, jaga sholat kita, karena itulah tiang agama. Jaga Al-Quran, karena itulah cahaya kehidupan. Yang ketiga, jaga hati kita, karena disitulah letak takwa. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, takwa dijelaskan, imtisalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Buanglah ego dan kesombongan. Kita berdoa kepada Zat yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, Ramadanmu telah pergi. Kami takut jika puasa kami hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Kami takut jika sholat kami hanya menghasilkan lelah dan kantuk. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hari ini sebagai perpisahan terakhir kami dengan bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami pada Ramadan tahun depan. Ya Allah, titipkanlah sifat takwa di hati kami. Jadikanlah kami hamba yang tetap jujur meski tak lagi berpuasa. Jadikan kami hamba yang tetap berruku dan sujud meski Ramadan telah berlalu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika mereka masih ada, muliakanlah sisa umur mereka. Panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami orang tuanya telah tiada, jadikanlah kuburannya raudatun min riyadil jannah ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosanya ya Allah, dan masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami hari ini kepada orang tua kami. Luaskanlah kuburannya dan jadikanlah kuburannya seharum taman-taman surga. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup, pulanglah ke rumah dengan membawa pribadi yang baru. Jika ada tetangga yang tak bertegur sapa, dialah yang pertama kali Anda salami. Jika ada saudara yang terputus silaturahminya, dialah yang pertama kali Anda peluk. Ramadan boleh berlalu, tapi biarlah Allah tetap bertakhta di hati kita selamanya. Ramadan telah berlalu, namun amalian selama Ramadan tetap konsisten kita laksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahu ta'ala ala arba'il khulafa'i Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Billahi taufiq was sa'adah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.